Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, kelahiran atau natalitas atau fertilitas. Kelahiran merupakan salah satu unsur kependudukan yang bersifat menambah jumlah penduduk. Kelahiran atau natalitas adalah kemampuan seorang wanita yang melahirkan yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Dasar pengukuran kelahiran ada dua, angka kelahiran kasar dan angka kelahiran umum. Pertama, angka kelahiran kasar. Rumusnya CBR sama dengan B bagi P kali 1000 atau konstanta. Ada contoh soal fertilitas, jadi tinggal dibagi saja. Banyaknya kelahiran dalam 1 tahun itu 122.670 rupiah. Jumlah penduduk pertengahan tahun 4.264.490 rupiah kali 1000 dan hasilnya 28,8 per 10 penduduk. Yang kedua, angka kelahiran menurut umur. Rumusnya ASBR sama dengan BX bagi PX kali X 1000 konstanta. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Tingkat kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk tiap tahun. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian adalah faktor sosial, ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, umur, dan jenis kelamin. Dasar pengukuran kematian juga sama ya, kematian kasar dan kematian menurut umur. Kematian kasar rumusnya CDR sama dengan D dibagi P dikali konstanta. Jumlah kematian dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali bilangan konstantanya 1000. Selanjutnya, angka kematian menurut umur. ASDR sama dengan DX dibagi PX kali konstanta. DX itu jumlah kematian dalam kelompok umur X 0 sampai 14, 15 sampai 19 dan seterusnya. PX jumlah penduduk kelompok umur X dan K bilangan konstanta. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang didiami. Kepadatan penduduk sangat erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kepadatan penduduk kasar, kepadatan penduduk fisiologis, dan kepadatan penduduk agraris. Keempat, komposisi penduduk mempunyai kegunaan. Yang pertama, mengetahui sumber daya manusia yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Yang kedua, mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga, membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lain. Yang keempat, melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui adanya proses demografi yang telah terjadi pada penduduk tersebut. Dan jenis komposisi penduduk menurut ciri-ciri sosial. Yang pertama, penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan, serta mata pencaharian. Menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk merupakan variabel terpenting dalam demografi. Secara umum, semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dapat pula disebut dengan struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh 3 variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tercermin pada kepandaian membaca dan menulis serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Yang dimaksud dengan tamat adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sampai akhir dengan mendapat tanda tamat atau ijazah baik dari sekolah negeri maupun swasta. Penduduk dapat dikatakan bisa menulis dan membaca jika mereka dapat membaca dan menulis surat atau kalimat sederhana. Penduduk dapat dikatakan tergolong buta huruf apabila mereka tidak bisa membaca dan menulis, atau bisa membaca tetapi tidak bisa menulis. Rata-rata buta huruf adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf per 1000 penduduk umur 10 tahun ke atas. Penduduk menurut status perkawinan.
Secara persentasi penduduk kota baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak yang belum kawin dibanding dengan penduduk daerah pedesaan. Sebaliknya, persentase penduduk yang cerai, janda, atau duda lebih tinggi daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Selain berdasarkan ciri-ciri sosial, komposisi penduduk juga dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri ekonomi dan tempat tinggal. Berdasarkan ciri ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan menjadi petani, pedagang, pegawai negeri, karyawan, dan kelompok lainnya. Berdasarkan tempat tinggal, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Dengan mengetahui jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah tertentu, maka akan dapat ditentukan jumlah fasilitas dan sarana fisik lainnya. Jumlah fasilitas di perkotaan tentu akan lebih baik atau banyak dibanding dengan yang terdapat di pedesaan. Piramida penduduk dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, piramida penduduk muda, menggambarkan bahwa penduduk suatu negara sedang mengalami pertumbuhan. Sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda dengan tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Yang kedua, piramida penduduk stasioner, berbentuk seperti granat. Angka kelahiran dan angka kematian rendah sehingga jumlah penduduk tetap. Piramida penduduk stasioner menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam keadaan stabil dengan jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Ketiga, piramida penduduk tua berbentuk seperti nisan. Di sini jumlah penduduk terus berkembang karena angka kematiannya lebih besar daripada angka kelahiran. Piramida penduduk tua menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Selanjutnya, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk suatu wilayah atau negara diukur dengan menggunakan standar tertentu. Yang pertama, kualitas penduduk berdasarkan pendidikan. Menurut pendidikannya, penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dikelompokkan menjadi kelompok tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, tamat sekolah menengah pertama, tamat sekolah menengah atas, dan tamat akademi perguruan tinggi dengan berbagai jenjangnya. Yang kedua, kualitas penduduk berdasarkan kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya rendah, kualitas penduduknya dinilai rendah. Indonesia tergolong negara dengan tingkat kesehatan rendah. Yang ketiga, kualitas penduduk berdasarkan mata pencaharian. Negara kita adalah negara agraris, di mana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Lihat dari mata pencahariannya, penduduk kita tergolong kurang berkualitas karena mereka sebagai petani dan petani gurem. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi. Yang keempat, kualitas penduduk berdasarkan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi terhadap taraf hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan, makin tinggi pula taraf hidupnya. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Yang kelima, kualitas penduduk berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah wilayah dilihat dari 3 dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk materi kali ini kita cukupkan, kita lanjutkan di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.